Kita langsung lanjut ke panel kedua. Untuk pertanyaan kami berikan kesempatan kepada teman-teman ke Ustadz Fahmi Salim. Siapa ya? Cewek dulu ya. Mbak yang pertama. Ukti, oke. Namanya Ukti. Oh, berarti manggilnya Ukti ini. Sama ya Mas. Silakan Mbak Ukti. Terima kasih banyak. Ini mohon maaf sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu. Sebenarnya saya bukan mau bertanya tapi memberi tanggapan atau komentar apakah pada sesi ini atau nanti ada sesi lain lagi. Sebenarnya nanti ada sesi lain. Memberi tanggapan. Untuk tanggapan, ya. Oh ya udah, berarti nanti di cancel untuk selanjutnya ya. Silahkan yang lain. Oke, boleh, silakan. Tapi nanti tetap saya memberi tanggapan. Terima kasih. Kalau saya boleh menanggapi Wani Piro gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Herunisa dari YIS. Saya mau bertanya kepada Ustadz Fahmi Salim ya. Iya. Saya sedikit bertanya-tanya gitu. Sebenarnya dari tadi kan membahas tentang ahlul kitab dan yang disorot oleh Pak Ulil itu dari tadi adalah ahlul kitab. Padahal kita sendiri, saya berpikir apakah sebenarnya ahlul kitab saat ini, ahlul kitab yang disebutkan oleh Al-Quran, apakah sama dengan yang dimaksud dengan kaum Nasrani atau kaum Kristen yang ada pada saat ini? Padahal kan ya udah rahasia umum ya bahwa Bible atau kitab sucinya agama Kristen saat ini adalah hasil dari distorsi oleh kaum gereja atau paus saat ini. Dan jelas-jelas di Islam hanya mengakui kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran yang benar-benar murni. Sedangkan kalau yang saya tahu saya pernah ikut kajian itu adalah Bible saat ini sangat jauh berbeda, tidak semurni Injil yang dimaksud di Al-Quran. Ya udah, itu aja pertanyaannya. Definisi ahlul kitab saat ini. Baik, pertanyaan kedua. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Ya, silakan. Singkat, padat, jelas. Nama perlu enggak? Perlu. Nama Ari dari rumah tadi. Saya hanya ingin menanyakan mungkin pertanyaan ringan saja untuk Ustadz Fahmi. Tadi dikatakan bahwasannya ada hal-hal yang memang bisa didiskusikan, artinya di ibadah-ibadah atau hukum-hukum Islam yang memang masih bisa dibuka ruang ijtihad, dan ada juga memang ada hukum-hukum Islam yang sifatnya sudah pasti dan tidak bisa dirubah. Saya hanya ingin menanyakan dan mungkin bisa dijelaskan agar mengerti bahwasannya apa batasannya ibadah seperti apa yang memang itu tidak ada ruang ijtihad lagi, dan yang masih boleh itu yang seperti apa? Kalau tanya ke ini Mas Ulil nggak bisa ya? Cukup dulu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz untuk. Baik. Terima kasih. Yang pertama, sebelum nanti juga sedikit menanggapi poin-poin Mas Ulil itu adalah, yang pertama, apa itu definisi ahlul kitab? Apakah ahlul kitab yang dimaksud Quran itu sama dengan Yahudi dan Nasrani setelah adanya perubahan? Ya, memang banyak sekali perdebatan dan perselisihan ulama. Tapi intinya sebenarnya ahlul kitab yang dijumpai di masa Rasulullah, ya, Yahudi dan Nasrani, yang menjadi khitab atau yang pembicaraan ketika Allah menurunkan ayat-ayat tentang ahlul kitab itu kan yang disasar, ada yang jenis ahlul kitab yang masa lampau, yang masih bersih, yang masih belum ada distorsi. Kemudian ada juga yang pasca itu, yang sudah menyimpang dari ajaran Musa dan Isa. Juga
juga menyasar kepada ahlul kitab yang dijumpai oleh Rasulullah di masyarakat Madinah. Ya, ketiga-tiga ini masuk dalam kategori ahlul kitab. Ya, dan ahlul kitab Yahudi Nasrani yang dijumpai oleh Rasulullah isi kitab. Ya, nah Yahudi Najran sampai minta mubahalah kepada Rasulullah minta mubahalah kepada mereka itu karena ditantang oleh Nabi karena Yahudi Najran Nasrani Najran ini memang sudah tidak asli, tidak orisinal. Nah, itu yang juga masih cakupan ahlul kitab. Yahudi Kainuka, Bani Quraiza dan Nadir juga seperti itu. Mereka sudah menyimpang dari ajaran Taurat, ya, dan kitab Tauratnya tidak lagi orisinil. Tapi tetap itu dicakupkan atau dimasukkan dalam cakupan ahlul kitab. Ya. Ini menurut banyak jumhur ulama. Meskipun Imam Syafi'i membatasi ahlul kitab itu adalah yang keturunan Bani Israel, yang beragama Yahudi atau Kristen tapi dari etnis dari suku Bani Israel. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai batasan ibadah. Ya. Mana yang ada ruang ijtihad dan mana yang tidak ada. Jadi dalam ibadah mahdhah ini, saudara, itu hukum asalnya adalah al-aslu fil ibadati at-tauqif wal ittiba. Hukum asal dalam beribadah adalah kita harus tunduk patuh pada rumusan-rumusan yang sudah baku. Tauqif. Kita mengikuti wahyu. Wal ittiba. Ya, jadi berhenti pada rumusan wahyu dan mengikuti saja. Ya, tidak ada kreasi-kreasi ya dari hasil olah pikir manusia dalam menciptakan bentuk-bentuk ibadah. Baik ibadah mahdhah seperti yang saya katakan tadi, salat, puasa, zakat, haji, ya, maupun yang ibadah yang sifatnya juga sosial yang itu dirinci, ya, aturan-aturannya, regulasi-regulasinya. Di antara yang dirinci itu di dalam Quran, dalam syariat Islam ini adalah pernikahan, perkawinan. Yang dirinci lagi masalah talak, yang dirinci lagi masalah aurat, batasan aurat, ya, pakaian, ya, kemudian juga yang dirinci lagi masalah waris. Yang dirinci lagi masalah hudud, kisos, dan ada beberapa. Itu yang disebut dengan ahkam muqaddarah. Ya, yang ahkam muqaddarah ini tidak menerima perubahan hukum. Jadi kaidah yang disampaikan Mas Ulil tadi, taghayyurul ahkam, yajuz bitaghayyuril azminati wal amkina, itu tidak masuk dan tidak mencakup hukum-hukum yang sifatnya muqaddarah ini, yang sudah ada aturan-aturan rumusan-rumusannya. Ya. Sehingga para usuliyun, para ahli usul fikih memberikan penjelasan yang dimaksud dengan taghayyurul ahkam yang bisa berubah hukum itu kalau dia ada perubahan waktu, itu adalah al-ahkam al-mabniyati alal urfi wal adah. Itu kalau kita lihat dalam syarah usul fikihnya seperti itu yang disepakati oleh para ulama, ya. Dalam syarah majalah ahkam al-adliyah itu dijelaskan kaidah ini tidak serta-merta mencakup semua hukum, termasuk yang qat'i juga bisa berubah. Oh enggak. Ya, itu dalam kaidah usul fikih dijelaskan yang berubah itu adalah yang kalau dia berdasarkan uruf dan adat. Ya. Contoh yang bisa berubah ini adalah dalam banyak hal bidang muamalat. Jual beli, simpan menyimpan, sewa menyewa, ya. Hukum yang dulu menurut fuqaha barangkali ditetapkan ijtihadnya itu adalah haram karena ada di situ ada bisa dibuktikan ada madharatnya, tapi seiring perkembangan zaman, kalau justru ini diterapkan, ada masyaqqah dalam dunia perekonomian, sehingga para fuqaha bisa mengubah hukum ini menjadi boleh. Nah, itu yang disebut dengan, seperti misalnya fatwa-fatwa majelis ulama, ya, yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bidang muamalat, ekonomi syariah. Itu sangat lentur sifatnya. Ya. Yang kalau kita mengikuti rumusan fuqaha klasik, bahwa jual beli itu harus serah terima langsung, ya, hand by hand, harus di hadapan langsung, harus ada ijab kabulnya. Ya. Sekarang praktek jual beli itu tidak lagi dalam bentuk yang normatif seperti itu. Ada jual beli online, ada jual beli yang tidak lagi pakai ijab kabul. Yang penting kalau sudah tahu harganya, kita lihat barangnya, ya,
lalu kita bayar di kasir, ada nggak ijab kabul itu? Kalau menurut rumusan fuqaha klasik itu mesti pakai saya beli ini dengan harga sekian, oke saya terima. Itu mesti begitu. Tapi sekarang kan praktek itu tidak lalu dilanjutkan ya. Nah, ini yang disebut dalam masalah taghayyurul ahkam itu yang mabniyah alal urfi wal adah ya. Tapi kalau yang qat'iyah ya, yang ada nasnya ya, ma warada fihi nasu, yang mansus itu tidak bisa seenaknya kita bisa merubah itu. Karena itu ada rumusan kaidah la ijtihada fi mauridin nas atau fi ma waradan nas. Tidak boleh ada ijtihad yang bisa menganulir atau merubah-rubah hukum sesuatu yang sudah ada teksnya atau sudah mansus, sudah dinaskan. Sedikit masalah maskut anhu ya. Kalau ada ini teori yang menurut saya yang baru saya dengar ini ya, sehingga seolah-olah lalu bisa dikiaskan kenapa kalau ahlul kitab laki-laki muslim boleh mengawini wanita ahlul kitab, kenapa tidak sebaliknya dibolehkan, karena itu tidak artinya didiamkan ya. Sebenarnya kalau kita lihat ayat-ayat Quran, persoalan perkawinan ini sudah jelas dan tidak didiamkan, tidak dibiarkan mengambang. Ya, dua ayat yang disebutkan pertama dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Mumtahinah itu jelas larangan kawin beda agama, baik dengan musyrikin maupun ahlul kitab. Secara umum disebut dengan alladzina kafaru, orang-orang kafir, kufar. Ya, baik musyrikin dan ahlul kitab. Sehingga cakupan itu laki-laki muslim dengan musyrik ya, atau muslimah dengan orang musyrik ya, atau dengan muslimah dan dibalik-balik itu tetap haram. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ahlul kitab ya, hukum asalnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab itu hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Ya, juga termasuk wanita muslimah kawin dengan laki-laki ahlul kitab. Hukum asalnya haram karena masuk dalam cakupan al-mumtahinah ini. Jadi itu yang disebut dengan sifat lafaz itu ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususil sabab. Ya, karena itu cakupannya adalah fala tarji'uhunna ilal kufar. Ya, itu tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir yang itu mencakup umum musyrikin dan ahlul kitab, maka cakupan perkawinan muslimah dengan ahlul kitab ini masuk dalam cakupan yang umum itu. Nah, tapi dispensasi, ya, dispensasi kelonggaran dalam hal apa? Ya, laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Ya, turunlah ayat 5 surah 5. Ya, ayat 5 surah Al-Maidah ini yang memberikan dispensasi, tapi bukan semata-mata dispensasi dibebaskan begitu saja. Ini dispensasi yang sebenarnya kalau kita perhatikan dengan teliti itu bersyarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya disebut dalam ayat Al-Maidah itu kan rangkaiannya itu ya ayyuhalladzina amanu. Mesti dia beriman. Imannya mesti kuat. Jangan cuma kuat nafsunya saja. Ya, imannya mesti kuat kalau mau melakukan perkawinan beda agama. Ya. Yang kedua ini konteksnya adalah untuk dakwah. Ya, menunjukkan Islam ini toleran kepada ahlul kitab, menghormati mereka bisa menjaga muruah orang ahlul kitab ini, laki-laki muslim, dia bisa karena dia punya doktrin dasar percaya kepada semua nabi dan rasul, maka di situ ada titik temu dengan istrinya yang ahlul kitab. Ya, bahwa laki-laki muslim ini dia percaya kepada kenabiannya Nabi Isa alaihissalam, meskipun dalam rinciannya nanti ada perbedaan-perbedaan. Kalau yang ahlul kitab ini percayanya bukan hanya sekedar nabi dan rasul, tapi juga sebagai Tuhan, bahkan anak Tuhan begitu. Nah, ini ada menunjukkan tasamuh. Ya, ada tujuannya adalah untuk menarik dia masuk Islam. Ya, case yang tadi disebutkan memang menarik tadi ya, yang tadi disampaikan itu bahwa yang dikhawatirkan justru ya, kata Buya Hamka itu, apakah bisa laki-laki muslim ini yang menikah dengan ahlul kitab, dia tidak kuat imannya, tidak punya semangat, spirit dakwahnya juga nggak ada, pokoknya asal kawin, asal seneng, asal enak gitu ya. Ya, asal keren. Ya kan? Wah, kawin nih sama bule gitu. Kawin sama Kristen, Yahudi dan sebagainya. Ya, nggak ada sama sekali
nilai dakwahnya, ya ini dipertanyakan. Ya, ini juga menjadi satu PR besar sehingga harus ada syarat-syarat itu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Majelis Ulama kemudian secara umum dan mutlak mengharamkannya? Ya, sekali lagi MUI tidak berpanduan kepada kaidah liberal. Itu yang jelas. Karena fatwa tentang liberalisme dari MUI sudah jelas, tidak boleh diikuti dan haram. Masa MUI melanggar fatwanya sendiri? Nah, pertama. Yang kedua, kaidah saddu dzara'i bukan kaidah liberal. Ya, kaidah saddu dzara'i itu untuk menolak kemafsadatan, kemadharatan. Dan menolak kemafsadatan itu diakui dalam struktur hukum jurisprudensi Islam. Jadi misalnya, hukum yang boleh, yang dibolehkan itu nanti bisa dalam ijtihad fuqaha, karena dia statusnya boleh, itu bisa dilihat mana mafsadatnya, mana maslahatnya. Apakah maslahatnya lebih banyak, apakah madaratnya jauh lebih banyak. Ya. Tergantung. Nanti kalau maslahatnya dia lebih banyak, maka dia statusnya bisa tetap boleh. Ya. Kalau madaratnya dirasakan ada dan itu madaratnya itu mutahaqiqah, bukan mauhumah, bukan yang sifatnya asumtif, spekulatif, tapi real, waqi', maka ini bisa meningkat. Karena hukum boleh ini dalam usul fikih itu dia terbuka kepada kemungkinan jadi halal ataupun jadi haram. Ya, seperti misalnya tadi, ya Mas Ulil kan membolehkan kawin beda agama, ya, tapi dia sendiri nggak mau, ya kan? Karena tidak semua makanan saya masuk, begitu, kira-kira analoginya, kiasnya, ya, sama dengan ada orang yang punya darah tinggi, ya dia tidak makan kambing, padahal kambing itu halal, ya kan? Nah, ini juga bisa membuktikan bahwa saudara dalam hal ini itulah fleksibilitas hukum Islam ini. Seperti misalnya ada ulama seperti Muhammad Abduh, ya. Katanya Muhammad Abduh ini mengharamkan poligami. Enggak benar mengharamkan. Mengharamkan secara nas enggak mungkin. Karena nasnya jelas-jelas membolehkan. Ya, ini terlepas soal sentimen perempuan. Yang jelas membolehkan. Tidak ada ulama yang berani mengharamkan karena tidak ada nas yang mengharamkan. Kenapa? Poligami di masa Abduh ketika dia menjadi qadhi di Mesir itu dilarang. Dilarangnya bukan karena pertimbangan melanggar teks, tapi ditimbang maslahat dan madaratnya. Terjadi banyak perselisihan rumah tangga, ya, perkelahian antara anak ibu yang satu dengan anak ibu yang lain, ya, ada ketidakadilan. Nah, ini lalu kemudian untuk menutup mafsadat itu, ya, seorang hakim, seorang qadhi boleh mengambil kebijakan ijtihad hukum untuk melarang sementara. Ya, bukan berarti menganulir hukumnya. Oh, ini yang jadi halal kok dijadiin haram? Enggak begitu konstruksi hukum Islamnya gitu. Ya, sama dengan Umar bin Khattab. Ya, dia pernah dulu menghentikan sementara hukuman hudud bagi pencuri. Dia menghentikan hukuman menerima zakat bagi mu'allaf. Ya, mu'allaf itu. Itu tidak menganulir, ya. Karena tidak mungkin ayat Quran yang sudah jelas-jelas membolehkan lalu dianulir hukumnya jadi haram. Ini untuk meneliti, seorang musya itu meneliti tahqiqul manat. Ada enggak syarat-syarat yang dipenuhi apa enggak? Nah, ini juga kasus pernikahan ini seperti ini. Jadi, majelis ulama melihat ada madarat yang real, yang waqi' kalau pintu ini dibuka lebar-lebar. Ya, dalam hal laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Karena anak-anak itu diasuh oleh ibunya. Agama anak-anak sangat berpotensi karena dia diasuh oleh ibunya akan mengikuti agama ibunya ini. Dan catatan akhir, tidak semua Mas Ulil orang yang kawin beda agama lalu semua damai, tentrem, ayem gitu ya. Ada banyak contoh juga yang cerai. Padahal sudah lama puluhan tahun kawin. Jamal Mirdad cerai juga. Ya kan? Jadi ini ngambil contohnya yang menguntungkan beliau aja ini. Ya. Jamal Mirdad, kemudian mentalis itu yang suka Deddy Corbuzier akhirnya cerai juga itu. Nah, itu beda agama, istrinya itu muslim itu. Nah, Deddy Corbuzier Kristen dan sebaliknya Jamal Mirdad muslim, Lydia Kandaunya kan Kristen.
Jadi harus ada contoh lain lah, saya kira di luar konteks. Halo, ini suaranya mic-nya kalah ini. Oke, cukup Ustaz Fahmi untuk memberikan jawaban kepada penanya tadi.